액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo everyone, kembali lagi di channel YouTube saya, Sally Aulia. Di sini kita akan mempelajari materi remote access. Nah, seperti yang teman-teman tahu, untuk meremote sebuah jaringan atau sebuah komputer dibutuhkan yang namanya kabel. Nah, di sini kita memakai kabel yang namanya kabel konsol, yang mana kabel konsol ini kabel yang paling pendek di antara kabel-kabel yang lainnya. Nah, untuk contohnya misalkan di sini kita pakai satu PC, lalu kita pakai kabel konsolnya, karena kita akan mempraktikkan kabel konsol itu seperti apa atau kayak gimana tuh kabel konsol cara kerjanya. Nah, jadi seperti ini, kabel konsol ini memiliki panjang maksimal 3 meter, jadi tidak lebih dari 3 meter. Dan untuk mengkonfigurasinya biasanya kita masuk ke router dan masuk ke tab CLI-nya kan. Tapi di sini kita tidak memakai di tab CLI-nya, melainkan kita mengkonfigurasi di PC-nya. Kita mengkonfigurasi di sini, lalu contohnya kita klik ini aja, langsung klik OK. Nah, di sini kita sama mengkonfigurasi global gitu agar kita masuk ke global terminalnya. Nah, jadi untuk meremote-nya itu kita bisa di sini ya, teman-teman. Nah, tapi permasalahannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kabel konsol ini panjangnya tidak bisa lebih dari 3 meter. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Nah, untuk solusinya kita di sini bisa menggunakan atau pakai cara telnet dan SSH atau SSH. Nah, telnet dan SSH ini pun berbeda. Fungsi dari telnet dan SSH ini tuh agar kita bisa meremote dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, sebagai contoh, misalkannya tuh kan kita di sini ada PC 12 yang paling bawah dan juga ada router. Nah, dari PC ke router ini, dari PC 12 itu kan jaraknya jauh kan. Nah, makanya kita bisa menggunakan fungsi dari telnet atau SSH itu sendiri. Nah, untuk konfigurasinya biasanya dikonfigurasinya di switch-nya. Mungkin cukup sekian mengenai pengenalan telnet dan SSH-nya. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Oke, di materi kali ini kita akan mengkonfigurasi telnetnya ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk aja ke halaman routernya, lalu nanti kita konfigurasi di CLI atau command line interface. Nah, kalian langsung ketik aja line VTY, lalu ketik 0 dan angka atau juga tanda tanya agar kalian tahu batas maksimal angkanya tuh berapa. Nah, di situ ada range-nya dari 0 sampai 15. Nah, di si line VTY ini tuh artinya berapa orang saja yang bisa masuk atau bisa mengakses untuk si remote-nya ini tuh. Nah, di sini kita kan mengetiknya line VTY 0 sampai 2, berarti hanya ada 3 orang yang bisa mengakses atau masuknya karena dihitungnya dari angka 0. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya ya teman-teman, lalu nanti kita juga akan login. Nah, kita ketikkan telnet. Nah, sebenarnya teman-teman kalau ingin pakai SSH bisa ketikkan SSH juga. Dan di sini tuh kita kalau pakai telnet bisa juga diganti menjadi all agar bisa semuanya masuk gitu. Karena memang transport input ini pada routernya itu sebenarnya harusnya memakai all, tetapi karena kita di sini pakai telnet, jadi kita mempraktikannya memakai telnet ya teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung mencoba di telnet di PC-nya. Kita langsung masuk ke PC-nya, salah satu PC-nya. Contohnya misalkan di sini kita ke PC nomor 11 ya kalau nggak salah. Nah, lalu kita ke yang paling bawah telnet atau SSH, di sini kita ubah menjadi telnet. Lalu kita masukkan IP address-nya itu sesuai VLAN yang kita gunakan. Kita di sini bebas mau pakai VLAN berapapun. Nah, sebagai contoh saya pakai VLAN yang 10. Jadinya tuh 10.10.10.1. Nah, jika sudah masuk halamannya itu seperti ini, masukkan password yang sudah teman-teman tadi buat. Lalu di sini masuk ke menu konfigurasi terminal, global terminal. Nah, jadinya tuh kita mengkonfigurasinya di halaman ini gitu, nggak pakai command line interface lagi, tapi kita di menu telnet dan SSH-nya sendiri. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman router, ke tab CLI, lalu ketikkan enable secret ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke PC-nya lagi. Nah, setelah itu teman-teman cek lagi di PC-nya, lalu
nanti teman-teman bisa langsung ke PC-nya lagi untuk mengecek di Telnet dan SSH-nya. Lalu teman-teman masukkan IP yang tadi, VLAN-nya bebas. Lalu di sini teman-teman bisa masuk ke halaman ini dan masukkan password sesuai yang teman-teman buat tadi. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi Telnet dan SSH-nya itu di halaman desktop yang ini. Jadi enggak di switch lalu di CLI-nya, tetapi di PC lalu ke menu Telnet dan SSH. Oke, mungkin sekian untuk materi Telnet dan SSH. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi Telnet menggunakan username. Nah, supaya lebih mudah juga atau lebih enak, teman-teman bisa langsung di exit aja dulu semuanya. Lalu nanti teman-teman masuk lagi ke menu enable-nya. Lalu nanti masuk ke menu global terminal atau di konfigurasi terminal lagi. Nah, sebagai contoh agar lebih mudah, teman-teman masukkan username admin aja. Nah, setelah itu masukkan juga passwordnya, lalu nanti teman-teman ketikkan line VTY lagi dari 0 sampai berapa, agar atau mungkin teman-teman bisa menentukan berapa saja akses yang bisa masuk ke si telnetnya. Nah, di sini masuk ke PC lagi yang tadi, lalu masukkan VLAN atau IP-nya. Nah, di sini baru teman-teman login di telnet atau SSH-nya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi SSH pada router. Jika tadi sebelumnya kita mengkonfigurasi telnet, di sini kita akan mengkonfigurasi SSH-nya. Nah, jika sudah, teman-teman masuk lagi ke PC lalu ke halaman telnet dan SSH-nya. Lalu di sini tidak diubah ya karena kita pakai SSH. Lalu masukkan IP address atau VLAN yang teman-teman tentukan. Nah, jika sudah, nanti teman-teman masukkan juga username-nya sesuai yang sudah tadi teman-teman buat. Nah, di sini teman-teman sebagai login masukkan password terlebih dahulu. Passwordnya tadi 123. Lalu nanti di sini halaman tabnya Sally karena tadi diaturnya sudah sesuai dengan nama Sally. Jadi teman-teman bisa memakai halaman telnetnya atau SSH-nya di halaman PC-nya ya teman-teman. Lalu teman-teman masukkan password lagi. Lalu setelah itu teman-teman bisa mengkonfigurasi SSH di sini ya. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi IP address-nya pada switch langsung. Nah, setelah itu teman-teman ketikkan interface-nya, lalu setelah itu masukkan IP address. Untuk VLAN yang berikutnya, teman-teman melakukan konfigurasi yang sama seperti sebelumnya ya.
Jika tampilannya sudah seperti ini, itu artinya interface-nya sudah terhubung atau sudah masuk. Lalu nanti teman-teman untuk mengecek yang sudah tadi dikonfigurasi, statusnya sudah up atau belum, teman-teman bisa klik enter aja, maka nanti si hasilnya akan muncul. Dan maaf kalau tadi sedikit kekat karena tadi sedikit ada yang salah juga, dan di sini teman-teman hanya perlu ngeklik enter untuk melihat hasilnya. Maka nanti akan ada status manual up. Oke, sekian, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Nah, di materi terakhir ini kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH pada switch. Nah, cara mengkonfigurasi si SSH pada switch ini tidak jauh berbeda dengan telnet yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi masih sama, namun hanya ada sedikit perbedaan di bagian telnet dan SSH-nya. Nanti teman-teman bisa mengatur-aturnya lalu. Nah, jika sudah, teman-teman lalu langsung masuk ke halaman PC-nya lagi, di PC 11 ya teman-teman. Lalu ke halaman SSH dan telnetnya. Di sini kita pakai SSH, lalu masukkan IP-nya juga, lalu masukkan username-nya yaitu tadi admin 1. Admin 2 ya kalau nggak salah. Nah, lalu dikonekkan, lalu setelah itu teman-teman bisa langsung masukkan passwordnya. Nanti di sini teman-teman bisa mengkonfigurasi di halaman SSH kliennya ini. Nah, jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini dan teman-teman bisa mengkonfigurasi di halaman SSH klien. Cukup sekian untuk materi remote aksesnya. Terima kasih, dadah!